Jurisprudensi adalah ajaran hukum melalui peradilan atau dapat dimaknai juga sebagai himpunan putusan hakim. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, Pasal 5, penerima manfaat daripada program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini meliputi anak-anak di bawah usia 5 tahun atau yang disebut dengan balita, kemudian anak-anak usia sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui. Yang mana program unggulan dari pemerintah Presiden Prabowo ini dapat mengatasi masalah malnutrisi, stunting yang masih banyak terjadi di negara kita. Juga diharapkan dapat meningkatkan minat belajar anak serta meningkatkan IQ anak-anak di Indonesia. Berapakah jumlah anggaran program makan bergizi gratis yang telah dianggarkan oleh pemerintah kepada rakyat Indonesia? Pada tahun 2025, pada tahap awal, pemerintah menargetkan sebesar 19,5 juta penerima manfaat, yang dengan menggunakan anggaran 71 triliun rupiah, dan anggaran ini akan menjadi 171 triliun rupiah pada akhir tahun 2025. Namun, pada tahun 2026, pemerintah akan mengalokasikan dana sebesar 323 triliun rupiah. Siapakah penanggung jawab program MBG? Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2024, penanggung jawab program MBG adalah Badan Gizi Nasional yang dikepalai oleh Bapak Dadan Hindayana, di mana fungsi daripada Badan Gizi Nasional telah diatur dalam Pasal 4 yang berfungsi sebagai koordinasi dan pelaksana kebijaksanaan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan penyaluran promosi dan kerjasama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional. Program unggulan pemerintah ini yang pada awalnya adalah program mulia yang ingin meningkatkan gizi anak seluruh Indonesia, malah membawa korban keracunan makanan dalam jumlah yang sangat besar. Pelaksanaan program ini di lapangan terkesan semrawut dan bahkan penuh kesalahan, sehingga menyebabkan berjatuhannya korban keracunan makanan. Seperti masalah praktik menu di bawah standar, pengurangan harga per porsi, sebagaimana yang dijabarkan oleh Koordinator JPPI, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Martaji, pada tanggal 29 September 2025. Bahkan kurangnya peran ahli gizi dan tenaga kesehatan turut menjadi sorotan publik. Pertanggal 5 Oktober 2025, Kementerian Kesehatan merilis data bahwa sejak awal tahun ini lebih dari 11.000 siswa menjadi korban keracunan makanan yang disajikan dalam program MBG. Kabupaten Bandung Barat, jumlah korban telah mencapai 1.000 anak. Ribuan kasus yang berada di Kabupaten Bandung Barat ini membuat pemerintah daerah tersebut menetapkan kasus ini sebagai status kejadian luar biasa atau KLB MBG. Juga terjadi di Yogyakarta yang menimpa 426 siswa SMAN 1 Yogyakarta yang mengalami diare dan sakit perut usai mengkonsumsi MBG pada Kamis 16 Oktober 2025 yang menyebabkan Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara Operasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melayani SMAN 1 Yogyakarta. Bila kita melihat banyaknya kesemrawutan dan ketidakprofesionalan di lapangan yang menyebabkan banyaknya korban berjatuhan dari program MBG ini, tentu menjadi pertanyaan bagi banyak pihak. Apakah program ini telah dilaksanakan dengan profesional ataukah ada oknum-oknum yang bermain menyalahgunakan wewenang ataupun melakukan tindak pidana korupsi?
Tentu saja ini menjadi pekerjaan bagi KPK dan Kejaksaan Tindak Pidana Korupsi untuk mencari apakah memang benar ada oknum-oknum yang bermain. Bagi oknum tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang, bukanlah hal yang mudah untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Karena KPK di negara kita telah berintegrasi dengan KPK di negara lain, sehingga tiada tempat untuk menyimpan hasil kejahatan di negara-negara lainnya. Berbagai payung hukum telah dibuat untuk membuat program makan bergizi gratis ini berjalan dengan baik, seperti undang-undang yang tentang PGN dan juga undang-undang pangan. Namun, semuanya ini tentu saja membutuhkan pelaksanaan yang baik. Bila kita melihat kasus pelaksanaan ini di lapangan, tentu saja kemungkinan besar ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Apabila ini menjadi suatu gugatan ataupun kasus ini pidana ataukah perdata ataukah masuk dalam administrasi negara, maka tentu saja hakim dalam membuat suatu keputusan membutuhkan kreativitas dalam mencari keadilan, menggali kebenaran yang paling adil bagi banyak pihak. Tentu saja keadilan tidak bisa memuaskan semua pihak, tetapi keadilan yang baik adalah keadilan yang dapat memberikan rasa adil bagi porsi terbesar masyarakat, sehingga hukum dapat membawa manfaat dalam kehidupan bernegara. Bila kita menilik lebih jauh mengenai teori-teori hukum, yang mana kita akan lebih memikirkan mengenai filosofi hukum, bagaimana hukum itu harusnya berjalan untuk lebih memberikan keadilan dan kesejahteraan, keamanan dalam kehidupan masyarakat di suatu negara. Saya akan menilik hukum mengenai teori hukum, yaitu dari seorang filsuf hukum dan politik pada abad ke-20 dari negara Inggris, yaitu Hart, yang mana menyatakan bahwa isi hukum merupakan sekumpulan hak, kewajiban, hak istimewa atau privilege, dan kekuasaan yang berlaku dalam suatu sistem hukum, yang mana hal-hal tersebut ditentukan oleh fakta sosial dalam suatu masyarakat di negara tersebut. Hukum bukan hanya sekedar fakta moral, namun terdapat fakta-fakta kekuasaan penguasa yang sedang menduduki kekuasaan pada saat itu, dan juga terdapat fakta sosial yang berkembang pada masyarakat saat itu pula. Fakta moral berarti benar tidaknya suatu perbuatan adil atau tidak adil. Tentu saja, adil atau tidak adil itu sifatnya adalah relatif. Namun, bagaimanapun juga, hukum adalah instrumen atau alat mencapai keadilan, di mana rasa adil tidak dapat diberikan kepada semua orang, tetapi keadilan diharapkan membawa rasa adil bagi lebih banyak orang, bukan kepada seseorang ataupun segelintir orang. Sehingga hukum itu diharapkan dapat membawa manfaat yang besar bagi kehidupan
suatu bangsa. Tentu saja, hukum dibuat oleh penguasa yang berkuasa. Tentu saja di dalamnya ada kepentingan politik dari penguasa tersebut. Tetapi sejauh mana kepentingan politik dari penguasa tersebut dapat membawa kehidupan rakyat menjadi lebih baik, tentu saja itu yang lebih penting bagi kehidupan rakyat di negara tersebut. Saya sangat berharap penguasa-penguasa negara kita yang saat ini sedang berkuasa dapat membawa kemanfaatan yang lebih baik bagi kehidupan di negara kita. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kita dan kehidupan kita di masyarakat.